Kalau kemarin gue udah nge-review mouse dan mousepad terbarunya Rexus, sekarang giliran headsetnya, yaitu Rexus Thunderfox HX9. Kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya di sini kita cuma dapat dus, kartu garansi, dan satu unit headsetnya. Sekarang mari kita bahas desainnya. Headset ini merupakan headset over-ear dengan diameter drivernya ada di 50 mm. Body drivernya sendiri berbentuk oval dan ada semacam ring LED RGB di sekelilingnya yang cukup manis. Apalagi RGB-nya ini berwarna pastel, jadi cenderung adem pas dilihat. Untuk material bodinya terbuat dari plastik yang udah kerasa cukup bagus. Dan asiknya body yang bagian tengahnya ini seperti dilapisin karet tipis, jadi dipegangnya itu lembut banget. Pindah ke bagian atas dulu, HX9 ini pakai modelan bando, dimana ketinggiannya akan menyesuaikan dengan ukuran kepala kita tanpa perlu manual adjust. Tangkainya menggunakan bahan semacam besi kali ya di bagian dalamnya, tapi di bagian luarnya itu dilapisin semacam plastik atau karet berwarna hitam. Dan untuk bandonya sendiri menggunakan bahan kulit-kulitan yang halus banget pada bagian luar. Terus untuk di bagian dalamnya ini menggunakan bahan fabric yang oke juga feel-nya. Di sini ada satu hal yang agak gue sayangkan, dimana bagian dalam eye adjusternya ini menggunakan material plastik yang kurang satisfy ketika ditarik ulur. Meskipun mengenai durability gue nggak bisa komen banyak karena itu harus long term review, sedangkan gue nyobain headset ini baru sekitar 3-4 harian, belum lama, dan sejauh ini sih aman-aman aja cuy, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada isu nyangkut nih eye adjusternya, nggak ada, semuanya work well, semuanya lancar, normal. Cuma ini aja jadi kurang satisfy aja. Dia rasanya tuh kayak scratchy plastik gitu nih, tuh pas ditarik ulur. Gitu doang sih. Terus untuk earpadnya menggunakan bahan kulit-kulitan yang cukup halus, tapi gua rasa busanya ini kurang lembek, jadi ya kerasa sedikit kurang empuk sih. Dan untuk di gua sendiri, bagian body dalam drivernya ini nempel dengan daun telinga gua, karena memang telinga gua gede sih. Jadi lumayan sakit kalau dipakai lama banget. Meskipun di bagian dalamnya ini udah dilapisin kain, tapi sayangnya nggak ada busa tambahan, jadi cuman kain tipis doang. Sebenarnya earpadnya ini nggak dangkal-dangkal amat, malah cenderung dalam. Cuman karena telinga gue emang gede, ya resiko. Jadi nempel sama bagian bodi dalam drivernya. Lanjut di bagian bawah samping kirinya ini terdapat mikrofon yang tidak detachable alias nggak bisa dilepas. Sebenarnya mikrofonnya ini pendek dan cukup elastis, tapi dia ini nggak bisa bending ke arah atas atau ke arah manapun dengan ekstrim. Sehingga cukup mengganggu pemandangan ketika sedang tidak digunakan. Mungkin ini faktor kebiasaan aja kali ya, soalnya sebelum headset ini datang sehari-hari tuh gue pakai headphone. Kalau headphone kan nggak ada mikrofon ya, jadi di depan muka gue tuh nggak ada sesuatu apapun cuy. Bahkan ketika main game gue juga tetap pakai headphone. Kalau butuh mikrofon buat open mic gue pakai mikrofon eksternal. Jadi rasanya masih aneh aja pas ini mikrofon dikeatasin gini tuh ngelihat ada sesuatu tuh rasanya masih aneh. Sebenarnya nggak mengganggu sebegitunya sih, cuman aneh aja gitu. Dan kalau dikeluarin kayak gini, diarahin keluar sono, masih tetap kelihatan. Yang nggak kelihatan tuh kalau ke bawah. Cuman kan aneh banget ada mikrofon ke arah bawah kayak gini. Dan kalian lihat dari tadi gue bendingin ke sana sini, ini elastis banget mikrofonnya. Sebenarnya kalau lagi dipakai kita open mic ini enak banget sih, karena mikrofonnya seperti yang tadi gue bilang ya, pendek. Jadi dia nggak ngalangin mulut nih. Kalau kita nungguin respon gitu sambil minum dulu, ini bisa mikrofonnya nggak usah diginiin, tinggal langsung minum aja. Kan ada beberapa gaming headset yang mikrofonnya lumayan panjang, kalau kita mau minum itu harus dikeatasin dulu, tapi kalau ini enggak karena mikrofonnya pendek. Jadi enak sih sebenarnya kalau lagi dipakai mikrofonnya, tapi kalau main casual yang nggak multiplayer, nggak open mic, ya agak aneh aja. Gue sih jadi kebiasaan kayak gini, meskipun gue nggak open mic kayak gini tetap, soalnya rasanya lebih baik aja daripada kayak gini. Ada deket mata banget soalnya nih kalau di sini nih. Itu doang. Balik lagi itu faktor kebiasaan doang kali ya. Jadi kalau kalian yang sebelumnya pakai gaming headset yang ada mikrofon kayak gini, apalagi yang fix juga, gua rasa nggak akan jadi masalah yang gimana-gimana karena udah terbiasa. Tes 1 2 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya Rexus Thunderfox HX9. Di sini gua ngerekam pakai Audacity dengan recording volume di 100%. By the way, si headsetnya sendiri nggak punya pengaturan untuk ngotak-atik gain level dari si mikrofonnya ya. Dia punya inline controller, ada dial volume juga, tapi ini dial volume buat speaker, bukan buat mikrofon. Mikrofonnya itu cuma bisa di mute atau di unmute gitu doang. Dan mengenai kualitas suaranya ini udah di atas ekspektasi gua karena bagus banget. Gua aja lumayan kaget loh. Lumayan kaget pas pertama kali preview. Loh, kok suaranya bagus banget gitu. Karena noise-nya itu masih wajar, terus suara gua tuh nggak berubah jauh gitu loh. Jadi ya ini mantep banget sih untuk kategori budget gaming headset.
Good job Rexus, karena ini mikrofonnya bagus banget. Ini menurut gua udah sangat-sangat amat cukup untuk mengakomodir segala macam kegiatan gamers, dari mulai bikin konten yang di-record terus di-upload ke YouTube atau di platform apapun. Terus bisa juga untuk streaming, ini udah cukup juga. Dan untuk open mic pastinya ya, di Discord open mic sih udah overkill sih. Good job sih, ini mikrofonnya gua suka karena ini bagus banget suaranya. Nice. Lanjut ya, untuk kabelnya memiliki panjang sekitar 2 meter dan udah sleeving. Kabelnya ini lumayan bagus menurut gua karena dia nggak terlalu berisik ketika gesekan sama baju. Biasanya kabel sleeving itu berisik banget pas lagi gesekan sama baju. Terus ada inline controller juga, dan di inline controllernya ini ada dial volume dan mute microphone. Sayang banget di inline controllernya ini nggak ada pengaturan untuk ngotak-atik RGB-nya. Terus di ujung kabelnya menggunakan konektor USB Type A yang dibalut dengan housing aluminium. Ini feel-nya premium banget sih. Meskipun dia ini single USB interface, tapi sebenarnya tetap masih bisa dipakai di HP. Yang penting kalian punya konverternya. Gue udah cobain sendiri dan ternyata work well. Overall untuk desainnya gue suka karena memang bagus, elegan, simple, nggak ada yang aneh-aneh. Dan untuk build quality-nya juga udah bagus. Plastik-plastiknya kerasa oke, kulit-kulitannya juga oke, fabriknya pun oke, pakai banget malah. Lanjut untuk adjusternya, headset ini lumayan terbatas. Dia cuman ada opsi high adjuster doang, itu pun otomatis. Body drivernya ini nggak bisa nengok kemana-mana, dia nggak bisa in-out, nggak bisa swivel ke depan ataupun ke belakang. Tapi untungnya di kepala gua masih fit dengan baik. Meskipun body bagian bawahnya ini terlalu nempel dengan kepala gua, sedangkan body bagian atasnya ini cukup ngelus. Balik lagi tadi, ini terjadi karena memang body drivernya tidak bisa in-out. Jadi gini, kalian bisa lihat headset ini ketika tidak sedang digunakan, ini body drivernya tuh miring kayak gini cuy. Dan ketika dipakai di yang kepalanya nggak gede-gede amat, kayak kepala gue contohnya, misalkan segini lah. Ini masih tetap miring loh. Tuh, lihat kan body drivernya masih tetap miring. Dan menyebabkan clamping force-nya pasti beda antara clamping force bawah sama atas. Gara-gara yang bawah ini dekat-dekatan, tapi yang atas jauh-jauhan. Beda cerita kalau kepalanya agak gede dikit, mungkin ini bakalan agak lurus, malahan bisa lurus. Jadi clamping force-nya bakalan lebih seimbang antara atas dan bawah. Ngomong-ngomong soal clampingnya sebenarnya bagus sih karena ini di tengah-tengah antara yang galak sama yang ngelus. Jadi isolasinya masih oke, masih dapat, masih lumayan ngeblok suara sekitar, lumayan banget malah. Tapi juga karena clampingnya nggak masuk ke yang galak banget, jadi masih lumayan nyaman dipakai untuk jangka waktu yang lama, apalagi kalau kalian ngepas sama fittingnya. Kemudian untuk beratnya, HX9 ini ada di sekitar 280 gram. Nggak ringan-ringan amat, tapi juga nggak berat-berat amat untuk sebuah wired gaming headset. Selama fittingnya pas, bobot segini menurut gua nggak akan bikin pegel untuk dipakai berlama-lama. Sekarang kita pindah ke sesuatu yang penting, yaitu suaranya. Jujur gua agak nggak nyangka tentang suaranya di HX9 ini pas pertama kali nyobain. Dia punya karakter yang bagus di mid-range, karena terdengar clear, bening, dan jelas banget. Untuk bassnya buat gue pribadi sedikit kurang gede meskipun masih ada dan terdengar jelas sebenarnya. Tapi entah mengapa gue ngerasa kayak kurang ada dentuman dan impactnya aja. Sebenarnya ini bisa aja terjadi, salah satu faktornya karena fitting yang tidak rata antara atas dan bawah tadi untuk di kepala gue. Sama halnya ketika kalian coba dengerin sesuatu pakai headset tapi jangan ditempelin ke telinga atau dilonggarin. Bassnya pasti kedengeran tipis kan? Sedangkan dari sisi treble udah kerasa garingnya, udah kerasa ceringnya, tapi sedikit lagi kurang clear. Dan yang terakhir untuk urusan soundstage ini udah cukup oke. Main game sehari-hari nggak ada masalah sama sekali. Gue udah ngetes di beberapa game FPS, hasilnya mantap banget. Pinpointnya akurat, dengerin step atau suara tembakan juga jelas. Oh ya, bahkan untuk dengerin musik masih cukup masuk di telinga gue, meskipun ini nggak all-rounder. Jadi gue harus pilih-pilih playlist dulu. Overall untuk harga segini suaranya udah oke banget sih. Oke, gua rasa reviewnya cukup, dan untuk harganya si Rexus Thunderfox HX9 ini mantep banget sih. Harganya cuma Rp249.000 alias seperempat juta kembalian Rp1.000. Kalau kalian minat silahkan cek link di deskripsi di bawah. Cepetan, keburu sold out, abis, out of stock. Nggak kebagian lagi nanti. Dan kesimpulannya, HX9 merupakan salah satu pilihan yang sangat amat menarik untuk gaming headset di bawah Rp300.000 atau di range 200 ribuan. Yang paling menonjol bagi gue sih ada di mikrofon dan suaranya. Ini udah termasuk bagus banget di kelasnya. Dan memang mikrofon plus suara adalah hal penting untuk sebuah gaming headset. Tapi di sisi lain HX9 tidak melupakan urusan desain dan build quality yang juga udah oke banget. Jadi pastinya X9 ini worth it banget untuk dibeli. Itu aja dari gue, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.